Seperti apa? Jadi gini, memang karena kebutuhan tadi, saya punya satu pengering yang listriknya besar, menurut saya 2200 watt. Nah, sebelumnya kan bos saya punya laundry garment. Laundry garment itu ada pengering yang gede pakai gas. Ya. Harusnya yang kecil juga harus bisa pakai gas. Ya, bantu. Karena saya 3 bulan mau nyerah itu. Saya mau nyerah dari laundry. Aduh, nggak kuat juga. Ya namanya kita biasa kerja, walaupun mentalnya udah kita siapkan, karena mesin-mesin tidak mendukung. Cucian lumayan banyak. Benar. Listrik juga begitu. Dapat uang habis begitu aja. Tingkat stresnya tinggi waktu itu ya. Poinnya apa? Ini teknologi sederhana tapi tepat guna. Itu Pak, itu. Sederhana tepat guna dan udah banyak dipakai orang. Lawannya itu bikin. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa kembali dengan saya Apik Primadia. Laundry Story kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol dan buka-bukaan dengan siapa? Dengan salah satu pengusaha laundry sukses di Indonesia. Beliau bisa dibilang penemu atau pencipta alat konversi untuk mesin pengering. Dan beliau juga menciptakan banyak inovasi-inovasi dengan segala kreativitasnya hingga beliau mendapatkan banyak penghargaan. Siapakah beliau? Ini dia. Siap, ini Pak Anton Agusta. Apa kabar Pak? Baik, kabar baik Pak. Kabar baik. Oke, silakan Pak Anton, langsung perkenalkan diri aja. Ya, saya Anton Agusta. Saya pria sehat dengan 3 anak dan 1 istri sampai saat ini. Saya juga bisnis laundry dari 2010 dan 2011 saya mulai di bengkel dan membuat beberapa inovasi untuk kebutuhan bisnis laundry itu sendiri. Salah satunya yang alat konversi itu. Seperti itu. Oke, singkat ya. Gitu aja Pak. Singkat sekali. Nah, ini Pak Anton Agusta ini dengan segala kesibukannya, mudah-mudahan bisa sharing bersama teman-teman. Beliau membangun segala bisnisnya, termasuk kerajaan bisnisnya sekarang yang luar biasa. Inovasinya emang keren banget. Salah satunya bilik disinfektan juga beliau kemarin bikin. Ventilator ya, ventilator. Itu juga beliau yang bikin. Memang backgroundnya apa sih Pak? STM Pak. STM? Iya. STM apa? Mesin produksi, teknik pengerjaan logam. Oke. Teknik pengerjaan logam, subnya itu mesin produksi. Oke. Di Payakumbuh, STM Negeri Payakumbuh. Payakumbuh, Iya, terus Sumatera Barat ya. Setelah saya tamat dari STM itu, saya lanjutkan pendidikannya di supir. Oh. Supirnya tapi di Payakumbuh apa? Langsung di Jakarta itu? Jakarta Pak. Oh di Jakarta? Jakarta. Intinya ilmu di STM itu tidak saya gunakan selama 10 tahun. Saya tamat STM. STM tamat tahun berapa? 2000. Terus saya ke Jakarta. Saya kerja. Ijazah dari STM itu tidak pernah saya gunakan dan keahlian di STM pun tidak pernah saya gunakan sampai di 2010. 10 tahun berikutnya baru saya mulai coba ilmu-ilmu yang dulu yang saya dapat saya praktekkan karena kebutuhan juga di usaha saya di laundry. Oke. Nah, pelan-pelan akhirnya saya bisa menciptakan beberapa inovasi yang untuk di bisnis laundry. Gitu, Pak. Siap. Nah, ini menarik nih teman-teman. 2000 setelah lulus langsung ke Jakarta. Dan itu cari kerjanya pertama kali? Apa jadi itu? pas Jakarta, kita bawa modal sedikit ya dari kampung. Ada sekitar berapa ratus ribu lah, atau sejuta lah paling banyak. Dagang dulu Pak. Oh dagang? Biasa, orang Padang. Asik. Saya jualan stiker di Blok M, pakai terpal. Jadi terus numpang tinggalnya di tempat kosan teman. Biasanya setiap 3 hari kita diusir, karena kan numpang itu nggak boleh lama-lama. Ketahuan sama bu kos udah diusir. Pindah dari satu. Sampai akhirnya kita dagang di pasar malam. Saya berdua sama abang saya. Dagang di pasar malam, omset juga udah hancur-hancuran lah. Intinya buat makan udah nggak cukup. Oh nggak cukup lagi? Nggak cukup, buat makan pun nggak cukup. Udah kemakan modal. Saya nyari kerjaan. Udah salah satu harus ngalah. Saya nyari kerjaan, dapat kerjaan di Tanah Abang. Ada orang Padang juga. Ya awalnya itu pekerjaannya bawa mobil. Nyetir? Ya. Sopir. Nah awalnya sebetulnya suruh ngecek barang, tetapi saya nggak biasa dengan rutinitas yang gitu-gitu aja. Administrasi ya? Iya, aduh pusing. Kebetulan supir boxnya lagi tidak ada. Dan bisa nyetir? Di kampung bisa, tapi di kampung kan jalannya sepi Pak. Yeah. Kecil tapi sepi jalannya. Terus di Jakarta saya nekatin aja, Bos biar saya yang bawa. Pesannya waktu itu saya ingat, asal jangan nabrak orang.
Tapi saya nggak punya SIM, nggak apa-apa. Asal jangan nabrak orang. Kalau kamu nabrak orang, tanggung jawab sendiri. Kamu di penjara kalau dia orangnya meninggal. Tapi kalau kamu kena tilang, yang lain-lainnya udah itu urusan saya. Ya hari pertama saya jalan, hari pertama itu pulang-pulang spionnya pecah pak. Hari kedua saya jalan, lampu sen yang pecah. Tapi bos nggak marah. Ya udah, akhirnya saya dibikinin SIM. Saya maunya di sini aja bos, cari aja pengganti saya yang di Bagian checklist. ya, bagian checklist. Saya di mobil aja lah. Oke. Nah itu awalnya bawa mobil box, Mobil box. box, terus engkel, Apa? mobil engkel juga, mobil box juga lah. Oke. Nah, tapi dalam kota aja ya. Tahun di situ saya ditarik ke rumah jadi pribadi, naik pangkat pak. Naik pangkat jadi Pakai, brand. iya pakai AC mobilnya pak, terus pakai safari pak, keren pak. Keren. Sekarang nggak pernah pakai safari lagi pak. Aduh, jadi Kaos aja ya sekarang ya. sekarang kau saja. Oke. Sampai 2010. Oh iya, 2010. lama berarti ya jadi Lama. sopir itu. Lama pak, itu nyengolain indah tuh pak. Tuh. Kenapa? Nyengolain indah itu. Oh, oke. Nyengolain dia buat nyupir itu buat nyengolain adik-adik juga. Iya. Jadi adik-adik masih di kampung. Ekonomi keluarga kok kurang bagus. Oke. Jadi untuk keluar kerja juga karena masih ada tanggung jawab agak takut gitu ya. Nah, terus walaupun gajinya kecil banget tapi masih bisa buat bantu lah. Bantu. Masih ada. Nah, 2009 nikah. 2009 Nikah akhir 2009 akhir nikah. Terus ya udah ini adik-adik kan udah mulai sekolahnya udah Iya. tamat lah, dia mulai kerja. Yang satu udah bisa bantu yang lain. Jadi pas saya nikah, saya bilang sama istri juga, kamu tetap kerja, saya akan coba usaha, gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa kita masih bisa makan. Jadi pakai gaji istri. Terus saya akan mulai coba usaha. Ya akhirnya istri setuju. Oke. Memang itu 2010 itu saya mulai usaha laundry, gitu. Oke, mulai usaha laundry. Nah, kenapa memilih laundry? Kenapa laundry? Itu bagus Ya. tuh, Pak. Jadi sebelum saya memilih usaha itu, waktu saya masih kerja, ini duit belum ada ya, duit belum ada. Tapi saya pengen semua usaha. Saya rilis Pak, usaha apa yang akan saya kerjakan Oke. kalau saya keluar dari pekerjaan ini. Apa yang bisa saya lakukan? Banyak itu saya rilis. Oke. Yang paling gampang lah, misalkan nasi Padang, terus atau lontong sayur paginya, atau sate Padang. Yang khas daerah Padang Iya, aja dulu iya, ya. iya. Sampai semua itu banyak banget. Sampai laundry dan warnet. Zaman itu masih zaman warnet. Iya. Iya. Setelah satu-satu, misalkan nasi Padang. Nasi Padang ini prosesnya gimana? Walaupun saya belum bisa masak ya. Nggak bisa masak, belum belajar masak ya. Iya. Tapi kan prosesnya kita subuh bangun belanja, masak, udah masak jualin, cuci piringnya sampai tengah malam gitu. Subuh bangun lagi. Prosesnya itu. Karena harus kita ukur, Ya. harus kita ukur mampu nggak kita. Wah, saya nggak mampu, coret. Gitu-gitu aja terus. Wah, dicari sisi terjeleknya, paling jeleknya, paling susahnya. Jangan enaknya dulu. Yes. Kalau enaknya ya semua pasti ada enaknya, tapi itu bonus lah kalau enaknya. Ya. Yang paling susahnya tinggal 2 waktu itu. Itu banyak gitu. Yang nggak terlalu susah tinggal 2. Tinggal 2. Tinggal Yang 2. nggak terlalu susah. Yang tidak terlalu susah, yang menurut saya waktu itu ya. Menurut saya. Iya. Tinggal 2 yaitu warnet sama laundry. Tapi untuk nyoret ini nggak langsung coret Pak. Ini kita butuh eksperimen 1, Iya. 2, 3 hari. Lama itu prosesnya, kan saya masih kerja juga. Nah, saya putuskan waktu itu mau buka warnet. Ngerti nggak saya komputer? Enggak, sampai sekarang juga enggak. Nggak ngerti. Akhirnya saya pelajarin juga ini warnet seperti apa, kontrakannya gimana, ini. Terus kebetulan ada juga teman yang di warnet. Yes. Dia lumayan sukses di warnet. Ya. Akhirnya berapa modal yang dibutuhkan? Oh, modal dibutuhkan sekian. Duit nggak ada. Dan saya masih kerja. Oke, berarti plannya udah dapat ini. Saya mau bisnis ini, cara-caranya begini, ilmunya begini, ini begini, modalnya segini. Ya udah kita fokus ke tahap kedua, nyari modal. Nyari modal. Minjem ke sana sini nggak dapat. Ya, gaji saya juga kecil Pak. Terus supir minjem ke bank nggak ada tabungan, mana nggak dapat, nggak ada jaminan juga. Kebetulan istri Kerja. kan dia juga kerja dan dia juga di bagian meja lah yang angkat telepon. Terus pakai KTA-nya dia, kartu kredit, dia dapat KTA 23 juta. Itu yang saya pakai buat modalnya. Oke. Dapat uangnya. Oke, Arko Mangga 2 belanja komputer itu ya, mau belanja komputer. Tempatnya udah ada, tinggal belanja. Ini janjian sama teman yang tadi Ini yang mau bikin sukses. warnet berarti? Awalnya. Awalnya. Berarti bukan laundry langsung. Belum. Laundry tapi belum dicoret ini. Ini uang saya. Oh, warnet berarti ya? Awalnya warnet. Oke. Tapi ini yang bagusnya Pak. Semua yang saya analisa itu ternyata kan
tidak benar semuanya. Ketahuannya pas di Halkemangga 2. Tempat belum saya bayar. Untungnya belum dibayar. Belum, tapi saya udah ada di BSI Sudah depan ngidam, sini. ya. Bisa bulanan berapa waktu itu. Ya. Pas nyampe di Harko, teman saya ini juga beli unit banyak. Saya pikir dia buka cabang warnet Untuk lagi. warnetnya. Terus saya nanya, Yance namanya, Yance Rokuta. C, kamu kenapa ini beli unit lagi? Upgrade. Tukang warnet yang mana? Yang kemarin. Oh, kenapa harus ada di upgrade? Karena ada komputer sebelah sekarang. Yang Intinya lebih kenceng. komputer itu setiap ini harus di upgrade. Kalau enggak, hah? Berarti ada biaya penyusutan dong yang saya tidak hitung. Ya. Wah, ini ntar dulu nih. Belum rumusan. lagi teknologi ya. Belum lagi saya belum ngerti loh itu sampai sekarang aja saya ke komputer nggak bisa. Nah, Ya. belum lagi itu, yang ini. Wah, ini nggak bisa nih. Saya harus pelajarin dulu ini. Berarti ini ada beban biaya penyusutan yang sekian. Dan itu terlalu cepat menurut saya. Terlalu cepat. Teknologi, ya. Belum lagi kedepannya ya mikir kan di waktu itu juga udah handphone sudah mulai ada. Android udah mulai muncul ya kalau nggak salah. Belum ya? Belum ya, masih BlackBerry ya saat itu. Ya awal-awal BlackBerry. Tapi BlackBerry kan udah bisa buka web juga kan. Yang walaupun tapi oke lah. Dari situ saya mundur. Tinggal pilihan satu-satunya itu laundry. Ini saya pelajarin lagi nih laundry gitu kan. Saya pelajarin. Kalau ini nggak bisa juga, saya mungkin bikin lagi pilihan yang lain kan gitu. Laundry, apa sih laundry? Finishnya gimana sih? Yes. Nah, saya juga ingat waktu saya nyupir dengan gaji yang ya nggak begitu banyak, saya pun malas nyuci. Saya panggil pembantunya bos, biasa nyuci di rumah. Cuciin dong. Ya. Ini 20.000, udah dijemur aja. Ntar saya ngambil dari jemuran. Walaupun sampai kehujanan atau apa. Artinya, yang sekelas saya aja udah malas nyuci. Yang duitnya pas-pasan aja udah malas nyuci. Dan finishnya dari laundry itu adalah cuman bersih, wangi atau rapi dan bersih. Prosesnya mungkin mereka nggak tahu nggak apa-apa. Jadi artinya mesin masih akan bisa digunakan sampai benar-benar rusak, nggak ada upgrade, nggak ada. Itu pemikiran waktu itu. Jadi mau saya beli mesin bekas, mau saya intinya selagi mesin masih bisa jalan saya bisa pakai, nggak seperti yang di komputer tadi. Nah, terus dihitung-hitung gimana bisnis laundry ke depannya. Wah, ini malah berbanding kebalik dengan warnet. Kalau warnet kan teknologi tambah maju, bisa jadi seperti ini. Tetapi kalau laundry, daya kehidupan mereka lebih mapan, mereka lebih malas lagi nyuci. Membantu tambah susah. Oh, ini kayaknya bagus ini. Ya udah, ini paling bagus. Please, udah lingkarin itu. Berubah langsung. Saya telepon teman, saya nggak jadi bisnis warnet. Saya bisnis laundry. Diketawain sama dia. Awalnya diketawain. Itu, mohon maaf, kata dia bisnis guru cuci. Bisnis babu. Ya, Bu. Ya, tapi kan waktu itu saya juga masih babu waktu itu kan. Jadi mentalnya udah kebentuk ya. Kebentuk. Cuek aja lah. Dan alhamdulillah kan dengan berkembangnya waktu, mereka malu ngelirik, benar ya pilihan kamu dulu gitu. Dan ternyata ya dari laundry itu ya bisa berubah lah hidup secara keekonomian keluarga besar juga bisa berubah. Luar biasa. 2010 Pak. 2010. Nama laundrynya apa Pak? Sosa. Apa itu? S-H-O strip S-H-A. Itu bahasa daerah, tapi daerahnya lagi. Yang tahu itu cuma orang di kampung di kampungnya lagi. Dan udah nggak kedengar sampai sekarang. Itu bahasa lama. Waktu saya kecil-kecil itu masih Pak. Itu dari Padang kan? Iya, Padang, Payakumbuh di dusunnya, di kelurahan itu aja, di RT itu aja mungkin. Oh, tapi orang Padang pun belum tentu tahu ya Sosa ini. Nggak semuanya tahu. Agak enggak, tapi agak ragu mereka. Biasanya nyasa. Oh, oke. Tapi kok Sosa? Saya ingat juga ada orang satu kampung ke laundry. Tetangga rumah. Di radio dalam waktu itu ya, dia lewat. Ini bahasa kampung saya ini. Tapi saya nggak yakin, karena bahasa ini hanya di kampung saya. Yang kakaknya nggak lebih dari 150 orang gitu loh. Tapi nggak mungkin. Ternyata pas ketemu bener kan. Karena itu bahasanya aneh gitu. Aneh. Sosa. Oke. Padang yang lainnya nyosa, beda. Sosa. Gitu Pak. Menarik ya. Namanya Sosa.
Jadi nggak ada singkatan, nggak ada Nggak apa. ada. Kalau- Ini adalah tempat untuk nyuci baju gitu Iya, ya. enak didengar, enak diinin aja udah. Oke. Nggak, terus ada kata-kata, saya senang kata ini, pengucapannya juga enak, udah, biarin aja itu. Nggak harus makna-makna yang luar biasa. Ya, terus berarti modalnya berapa Pak bikin laundry dulu awal? Saya dapat pinjaman 23 juta Ya, dari yang tadi istri. nggak jadi Ya, warnet tadi. nggak jadi warnet tadi. Nah, Nah, harusnya kalau kita di bisnis warnet, saya nyewa bulanan berapa, itu langsung ke beli Komputer. komputernya. Tapi kebalik di laundry. Saya butuh tempat yang lumayan gitu kan. Itu sewa tempatnya 15 juta. Sisa duit 8 juta. Tapi ini 23 jutanya real ya. Maksudnya saya nggak ada tempat. Saya nggak ada apa-apa yang buat mendukung. Terus juga baru ngontrak rumah juga yang kecil. Jadi nggak ada pendukung lainnya lah. Nah, kalau misalkan kita modal anggaplah 10 juta, tetapi ternyata kita punya tempat, itu kan lain lagi ceritanya. Ada yang ini benar-benar nggak ada. 15 juta saya habiskan buat sewa tempat. Sisa 8 juta itulah bikin meja, bikin rak, bikin yang lain-lain. Ini lucu Pak. Saya bikin mesin itu 5 biji, kalau salah. 6 unit. Tapi yang nyala itu cuma 2. oh menarik nih. Yang 4-nya Triknya ini, bagus nih. yang 4-nya ini nggak ada yang nyala. Cuman dummy ya, yang Dummy, penting banyak dummy. ya mesinnya. Saya beli di lapak mesin cuci yang bukaan depan itu kan. Ya. Berapaan itu? 150.000, 100.000. Ya. Sachet bagus-bagus. Saya susun banyak. Jadi masukin pakaian satu yang putih yang warna apa. Jadi dia padahal nggak muter itu. Orang melihat, Rame ya? rame ini mesinnya Wah, mesinnya banyak trik ini. baru ini keren ini. Dan kelihatan mesinnya kelihatan. Ya. Sekarang kan mesin pada kelihatan. Wih, ada 5 mesinnya nih, serius nih laundry. Yang lain kan nggak kelihatan mesinnya. Padahal nyala cuma 2, satu mesin cuci, satu mesin pengering listrik. Listrik ya. Mesin pengering listrik. Belum kenal konversi ya Pak? Nah di situ kenal konversinya di situ. Oh, Karena oke. karena kebutuhan sendiri tadi. Iya. Karena kan listrik yang kecil pun apa elektrolog atau Elba? Ariston dulu, Ariston. lupa lah. Elektrolog kayak gitulah. Itu Saya pun lepasin juga 2000 watt ya? 2200. 2200 watt. Dan saya ngontrak listriknya juga 2200. Pas. Pas. Jadi Red. nyala mati, Mesin cuci. nyala mati. Udah mesin cuci diam dulu, pengering. Terus kita kipas nggak boleh nyala kalau nggak panas. Ya gitulah. Akhirnya Setrikannya setrika listrik. listrik. Belum Ya, belum jadi uap ya. siang nyuci kita 24 jam bukanya Pak. Karena masalah listriknya, terus masalah mesinnya cuma sedikit. 24 jamnya bukan masalah ramenya, tapi pendukungnya nggak ada. Buat bagi-bagi listriknya, nah, malam setrika, terus Iya. siang ya diatur-atur gitu aja. Iya. Ya sampai ketemu alat konversi itu, makanya merasa terbantu sekali. Setrika listrik dulu, belum kan setrika uang. Oke. Gitu. Berarti pegawai siapa Pak awal-awal? Saya. Oh iya? Nyetrika bisa? Itu tembok itu ketawa sama saya loh Pak. Saya setrika tuh tembok itu ketawa sama saya. Kamu aja setrika baju sendiri gak pernah, ini bagi orang setrikain. Sama dibantu sama sepupu, namanya Oke. Agung. Agung itu bagus, dia baru tamat sekolah, terus dia minta kerja. Saya bukan dia minta kerja, saya ngajak dia kerja. Gung, saya mau buka laundry, bantuin saya. Tapi tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Oh, Saudara? iya sepupu. Ada uang, saya kasih. Nggak ada uang, nggak saya kasih. Yang penting makan kamu aman. Kamu yang awet-awet aja sama saya. Nanti kalau saya sukses, kamu juga ikutan sukses. Nggak mungkin saya akan tinggalin kamu. Dia lah yang bantu saya. Kalau dia yang nyuci, saya di depan. Ya gitu-gitu ganti-gantian aja. Sama-sama cowok itu berdua. Berarti Aduh. istri belum di situ ya? Belum. Belum incas ya? 3 bulan berikutnya baru istri mulai Masuk ke sana. lihat ya bantu dan bantu. Oh, Karena iya. saya 3 bulan mau nyerah itu. Saya mau nyerah dari laundry. Aduh, nggak kuat juga. Ya namanya kita biasa kerja walaupun mentalnya udah kita siapkan karena mesin-mesin tidak mendukung. Iya, Cucian lumayan banyak. Benar. Listrik juga begitu. Dapat uang habis begitu-begitu aja. Tingkat stresnya tinggi waktu itu ya. Akhirnya saya 3 bulan nyerah deh. Mau jual aja laundry. Ternyata kan bayar hutang itu ke bank itu nggak bisa. Saya utang sekian bayar sekian, enggak. Ternyata ada penalti, bla 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 bla. Luar biasa susahnya. Nah di situ istri saya nyemangatin. Berapa tahun kamu pengen usaha. Dan berapa yang udah kamu list itu usaha yang bisa kamu lakukan.
Hanya ini yang bisa kamu lakukan. Saya ingat istri saya bikin. Keren Uni Yesi. Iya. Sekarang kamu bikin usaha itu kamu nyerah, apalagi usaha lain yang kamu bikin. Ini aja yang paling gampang menurut kamu aja nyerah kamu. Akhirnya saya juga sempat marah itu. Kamu ngomong aja nih. Bantuin sekson apa? Kita masih kerja. Iya. Itu tembok udah ketawa-ketawa sama saya. Gak pernah setrika baju sendiri aja, ini baju orang disetrikain. Ya mohon maaf kan kadang dalaman orang kita cuciin kan gitu. tapi itu akhirnya dia bantu, dia motivasi saya lagi. Pulang dia kerja dia bantuin saya. Dia datang ke sana. Yang ngelihat dia aja saya udah senang kan. Wah, tambah semangat lagi. Wah, ada istri saya ini, ada istri. Akhirnya dia pulang kerja ke sana, tidur di sana, di pakaian kotor, pagi ke rumah. Karena soalnya kadang nggak pulang gitu. Itu belum punya anak ya? Belum. Masih awal-awal married ya? Ya, baru awal-awal sampai merit langsung buka itu. Keren. Sampai yang anak hamil itu tidur di laundry, dia tidur di pakaian. Pulang, ada udah bantuin gosok tuh malam kan. Saya bisa ngerjain yang lain dan segala macam. Kadang kan mesin juga beli bekas. Mesin satu rusak, benerin dulu. Nah, mulai pelan-pelan itu tertata. Mulai di bulan ke-6-nya mulai ngerasain bagus. Bagus ya? Intinya saya di 3 bulan pertama itu kalau saya nyerah itu udah habis semuanya. Mungkin ya ketemu saya pakai safari lagi. Kita nggak bertemu kayaknya. Nggak ketemu, ya mungkin pakai safari, pakai baju safari. Saya nyupirin bapak gitu. Kemana pak? Iya. Gitu. Istri saya yang nyemangatin lagi. Tapi benar loh, berapa kan? Pilihan itu yang paling gampang menurut saya. Apalagi saya pilih yang lain, tambah susah lagi. Plus minusnya paling banyak plusnya atau paling sedikit minusnya ada di laundry. Ada di laundry. Tapi gimana pun juga tetap nyerah ya, sempat mau nyerah ya. 3 bulan pertama. Wajar. Semua juga mungkin rasakan itu. Yes. Setelah itu saya nggak pernah nyerah lagi kok. Asik. Dan saat itu belum ada asli ya, belum ada asosiasi, belum ada komunitas. Belum ada. Sekarang kan udah ada yang nyemangatin, teman-teman kan bisa saling diajak sharing gitu ya. Enak sekarang. Kita pun mau belajar di komunitas, tinggal nanya, banyak yang bantu jawab. Pusingnya dulu kita tahu dari kemana mau nanya. Nanya ke kompetitor malah, kalian ini ribut. kan kompetitor. Iya, ribut. Malah mau kompetitor itu lirik-lirikannya gimana gitu kan. Terus mau cari di internet pembahasan seperti itu belum ada. Nggak ada. Ditutup-tutupin dulu. Saya prinsipnya waktu itu saya bikin, Kak nyuci pakai sendiri aja udah. Bodoh amat. Mau Kayak nyuci sendiri. Walaupun dalam prosesnya juga ada kelunturan bla 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 pusing juga kan. Yes. Tapi nggak ada teman buat ngobrol itu, buat sharing itu nggak ada. Sekarang udah enak nanya, mesin rusak gimana? Noda ini gimana? Ini Terjawab ya. Terjawab. Lihat orang-orang yang di asli ya sekarang ya. Saya bisa perhatiin itu kalau kita main ke daerah. Ini laundry yang bergabung dengan asli. Ini laundry yang tidak bergabung dengan asli. Beda. Banget. Bedanya banget. Kelihatan banget. Kelihatan. Cara keilmuannya, tampilan visual laundry-nya dan segala macamnya itu beda banget. Kita walaupun kita nggak turun di mobil, lihat itu pasti orang asli. Itu pasti ciri khasnya kelihatan. Kelihatan. Karena dia udah banyak dapat ilmu di grup-grup dengan yang di asli juga dan seminar-seminar yang lainnya. Oke, keren. Sharingnya banyak ya teman-teman. Wih, baru awal aja sudah banyak ilmu kita. Udah pada bosan orang? Enggak ya? Oh, enggak dong. Ini malah yang ditunggu-tunggu tentang konversi tadi kan belum dibahas itu. Gimana bisa kepikiran tentang konversi? Apakah memang ngoprek sendiri atau seperti apa? Karena setahu kita kan yang nyiptain ya Anton Agusta ini yang di depan saya ini katanya seperti itu. Seperti apa? Jadi gini, memang karena kebutuhan tadi saya punya satu pengering yang listriknya besar, menurut saya 2.200 watt. Nah, sebelumnya kan bos saya punya laundry garment. Laundry garment itu ada pengering yang gede pakai gas. Ya. Harusnya yang kecil juga harus bisa pakai gas. Itulah mindset awalnya itu. Cuman kalau di industri kan peralatan industri semua. Yes. Ini gimana mengaplikasikannya dengan mesin rumah tangga yang kecil ini? Nggak bisa yang alat laundry itu dipasang di situ, nggak bisa. Ya. Nah, di situ saya pelajarin cara kerja. Ini saya perlu ini. Saya butuh ini. Tadinya nggak niat untuk buat jualan kah, apakah, untuk kebutuhan saya sendiri. Saya pelajarin lewat internet, cara kerja gini, cara bekerja begitu. Dan kita cari alat-alat penggantinya yang kira-kira bisa untuk si mesin yang kecil ini. Nah itulah, dulu awal-awal saya pakai polybag TV. Ada alat TV, itu transformernya
menggunakan itu. Macam-macam lah alat yang ada di sekitar aja. Karena yang penting cara kerjanya begini, untuk menciptakan api begini, untuk begini. Alat apa yang ada di sekitar? Pakai ini, pakai itu, pakai ini, cobain. Kesetrumnya udah berapa kali, Bu. Tapi habis daripada cetak-cetak terus. Kesetrum, transformer itu kesetrumnya gede banget, Pak. Iya. Transformer itu enggak kayak itulah. Bapak misalkan raket nyamuk itu yang kecil. Apalagi yang gede. Udah sering ini kena dulu. Akhirnya ya pelan-pelan. Tapi sehat aja kayaknya, makin sehat itu. Nah, itu tadi belajar dari mana ya, Pak? Itu ini. Buka-buka YouTube, Pak. Internet. YouTube ya. Walaupun tidak semuanya dari situ, tapi kita tahu cara kerjanya gimana, alurnya gimana. Itu yang penting ya. Oh ini begini, begini. Dan nggak mungkin juga kita akan cari alat yang sama, karena itu kan di luar negeri semua. Terus kita cari yang alat-alat yang ada di sini. Nah itu udah kita aja yang mikirkan. Oh dengan alat ini mungkin alat ini sama seperti ini cara kerjanya. Ambil ini satu. Otodidak juga, tapi ilmu-ilmunya ada di YouTube. Gitu. Oke, jadi memang selama ada kemauan, Ya. terus mau berusaha, Ya. ya salah satunya untuk menunjang bisnis laundrynya ya, yang Ya. terbatas listriknya tadi. Ya. Jadi kalau pakai full listrik, nggak pakai gas, karena kan ini alatnya alat konversi teman-teman. Ya. Jadi konversi dari listrik menjadi gas. Nah kalau alat mesin pengering yang kecil itu, yang kapasitas 6 kilo, 7 kilo itu kan kapasitas wattnya kan 2200 ya, 2200. kalau full listrik ya. Ya. Tapi kalau sudah terkonversi jadi gas menjadi berapa listriknya? 125 watt. 125 watt. Wih. 2000 sekian hilang. Iya. Jauh. Enak kalau udah pakai gitu, enak sekali. 2000 wattan lebih hilang. 2000 Makanya 2200 bisa 3 dryer, 4 dryer pun Watt. Kuat ya? Lebih lah. Ya. Tinggal sisa 125. Oke. Lokasi pertama laundrynya di mana itu, Pak? Radio dalam. Radio dalam. Kenapa memilih di sana? Karena saya lihat ya di selatan ya, radio dalam dan sekitarnya itu. Tinggalnya situ juga? Oh enggak. Oh enggak? Saya jauh, saya tinggal di Kebayoran Lama. Jauh ke sana. 6 kiloan, 7 kiloan. Iya. Menurut saya itu lokasi pekerja menengah ke atas. Menengah ke atas. Ya, kos-kosan, saya lihat kos-kosan juga mahal-mahal di sana. Iya. Terus pekerja kantoran yang levelnya menengah ke atas. Ini pasti orangnya malas nyuci ya. Minimal mereka punya uang gitu loh. Minimal mereka punya uang lebih untuk nyuci. Fokusnya ke sana aja. Karena ini uang pinjaman, saya benar-benar harus berhasil gitu. Jadi pemilihan lokasi ini harus benar-benar pas. Nggak boleh meleset sekali udah saya di penjara. Selesai ya. Pelurunya cuma satu kan gitu. Ya, terus akhirnya yang tadi melanjutkan cerita kenapa mulai banyak orang yang pengen konversi, akhirnya bikin cabang yang kedua ini. Ya, Seperti itu. saya bikin cabang kedua, mesin udah saya siapkan, Yes. beli bekas, konversi, samping saya ada warnet. Gitu. Cita-citanya dulu itu, Mas. Ya, nah laundry baru jalan, iseng saya bikin blogspot itu di warnet itu. Di warnet. Belajar bikin blogspot. Itu saya bikinlah sejarah bikin alat konversi gitu. Oke. Cara-cara bikin alat konversi bisa begini. Apa itu alat konversi? Apa itu? Itu saya tuangkan di situ. Tapi waktu itu bukan menjual, menunjukkan caranya. Oke. Ini begini nih, ya, walaupun di bawahnya risiko bukan ditanggung saya gitu. Ada apa? Resiko tanggung sendiri ya. Risiko tanggung sendiri. Hati-hati dengan gas, hati-hati dengan setrum kan gitu. Nah di situ mulai Banyak orang yang minat. Iya, saya dipasangin aja deh. Saya takut juga saya. Mulai nongol gitu. Itu kan saya bikin nomor telepon saya kan. Yes. Nah di situ mulai telepon. Terus salah satu teman, kamu iklan aja di toko bagus dulu ya sebelum OLX. Ya, Bukan toko aja. bagus. Ya udah mulai di situ, udah nyebar, Boom ya. boom, makin suka bengkel. Oke. Kalau laundry berapa cabang berarti sekarang, Pak? Sosha ya. Sosa, akhirnya kita kan bikin berapa merek lagi Merek Pak. brand ya. Nah, supaya adalah tujuan Ya, tertentu. ada trik-triknya Ada trik sendiri. tertentu. Kalau total Strategi. semuanya belasan Pak. Oke. Berarti di luar kota pun juga manage by sini semuanya ya. Ya. Semua manajemen dari ini. Bahkan saya dengar kemarin kan mengelola untuk laundry pesantren juga ya. Oh, iya. Pesantren ya. Pesantren. Itu berapa unit itu, Pak, dipasang di sana? Itu kayaknya gede banget tuh pesantrennya. Iya itu produksi 1 ton sehari. 1 ton sehari. 1 ton sehari. Membutuhkan berapa mesin di sana? Saya pakai 15 tek. 15 tek? Mesin apa? Sorry. Mesin cucinya 12, mesin pengeringnya berarti dia 18. 30 semua kan. 18 mesin pengering, 12 mesin cuci. Pakai Beko. Beko. Beko itu mesin khusus untuk pesantren itu. Pas. Khusus untuk pesantren. Pas banget. Oke, teman-teman perlu diketahui bahwa di channel saya yang bersama Pak Haji Lukman, bersama Pak Haji Lukman itu kan
beliau kan juga memegang brand Beko, dikerjasamakan dengan ini Pak Anton Agusta ini. Ya. Pak Anton Agusta ini untuk memegang pendistribusian ya Pak? Ya. Beko. Nah ini kita perlu nanya lagi nih, apa sih sebenarnya keunggulan dari Beko ini dibanding yang lain? Pertama dia kan standar Eropa, Pak. Standar Eropa? Iya, dia Turki ya? Turki. Dia sekelas Electrolux yang ada di Eropa. Oke. Yang paling pasti menunya itu pas banget buat laundry. Untuk mesin cuci dia 28 menit pencuciannya. Ada mesin-mesin lain yang quick wash-nya itu 15 menit, 18 Ya. menit. Terlalu cepat dan itu tidak bersih. Dan itu kadang nggak dibilas. Nggak dibilas, nggak bersih, nggak Habis ada. nyuci terus dibuang terus di spin. Ini nggak ada bilasnya gimana itu? Terus kalau Terus Beko ini ya? Ada juga yang lainnya itu 1 jam kelamaan. Yes. Coba kalau lihat mesin-mesin komersil yang 30 harganya 28 menit, 27 menit. Mesin Amerika yang harganya ratusan juta, 27 menit, 28 menit. Menunya ini pas. Makanya saya senang, wah ini menunya oke. Oke. Yang kedua RPM. RPM-nya itu 1400. Akhirnya di pengeringan lebih sebentar gitu loh. 1400. Untuk di kelas dia nggak ada yang RPM segitu. Jadi daya perasnya itu benar-benar bagus. Ya. Ya saya sebelum ketemu Beko juga kan menggunakan merek yang lain. Pas ini wah ini cocok banget lah. Ini cocok banget, makanya saya coba pegang. Dan ketika pun di pesantren sebelumnya orang-orang menggunakan mesin yang kapasitas besar, anggaplah 20 kilo sampai yang ada yang 50 kilo yang industrial punya. Itu masalah. Pasti. Masalah. Jangankan yang 15 kilo aja masalah loh. Ya. Karena pakainya harus dicampur dan bla bla bla. Ya. Kalau ini pas satu mesin, satu mesin. Dan efisiensi tenaga kerja dan segala macam. Esensi. Pokoknya Beko mantep lah. Saja. Berarti maksudnya adalah bahwa dengan harga segitu, harga mesin rumahan, tapi kualitas hampir mirip dengan mesin komersial. Maksudnya kan betul, gitu ya. Betul. Itu kapasitas berapa kilo Pak? 11 kilo. 11 kilo untuk mesin cuci. Mesin cuci. Mesin pengeringnya? Pengeringnya 8 kilo. 8 kilo. Jadi bagusnya kita per 4 kilo. Per 4 kilo. Gitu. Ada juga mesin cucinya yang 8 kilo. Oh iya. Saya pilih yang 11 kilo, biar dalamnya itu lebih longgar dan hasil cucinya lebih bersih gitu. Oke. Kita masuk per 4 kilo, walaupun di mesin cucinya bisa masuk 5-6 kilo. Tapi kita masukin di 4 kilo biar ya traksinya lebih banyak, hasil cucinya lebih bersih. Oke, 4 kilo masuk ke mesin cucinya Beko yang 11 kilo tadi, terus masuk ke pengering, berapa Ya. lama itu ngeringinnya? 45 sampai 50 menit. 45 sampai 50 menit. Jadi masih Untuk di bisa. kelasnya dia paling cepat lah, untuk sekelasnya dia. Oke. Dengan yang ini aman. Gitu. Yes, Beko ini teman-teman dipakai untuk Barcelona, klub bola Barcelona. Messi. Yoi. Dengan Messi. Lionel Messi, kemarin Suarez, nah Luis Suarez pakai itu. Nah dari sini aja bisa kelihatan teman-teman ya Pak, bahwa kita nggak main-main, kita nggak ngomong kosong bahwa bisnis laundry ini di masa pandemi pun ini emang tahan krisis. Ya. Malah banyak yang pengen buka di sana. Bahkan ada juga yang mengkonversi bisnisnya sebelumnya misalnya di retail, market misalnya, di resto misalnya, tempat makan, akhirnya coba ke laundry. Ya. Tapi memang banyak titik. Saya juga buka beberapa titik pun juga di masa COVID, di masa pandemi seperti ini malah naik. Bagus. Jadi emang keren. Jadi ya bisa dibilang bisnis laundry bisnis yang tepat dipilih oleh Pak Anton Ya, Agusta. betul. Iya. Balik lagi ke konversi Pak. Ini kan banyak penghargaan yang diterima. Apa aja ya Pak? Karena pernah dulu kalau nggak salah itu saya pernah menjadi jurinya untuk Indonesia Best Practice Laundry Awards. Beliau itu dapat the best innovation ya laundry di Indonesia. Inovasinya kan keren tadi. Nah selain itu apa lagi Pak? Saya sama Akbar Oke. ikut Mas Akbar. perlombaan IAIA. Iya, Inovasi Young Indonesia, gitu deh. Itu 13 negara. Bahasa Inggris Pak, susah Pak. Yes. Inovasi Yes, Young bla bla bla. Nah, 13 negara dan kita dapat medali emasnya. Wih. Itu yang saya bawa alat konversinya. Oke. Medali emas dari 13 negara. 13 negara. Itu dilombakan di mana? Kebetulan di Indonesia. Oh, Waktu di itu Indonesia saat itu. Oke. Saat itu lombanya di Indonesia. Mhm. Akhirnya besoknya kita diundang untuk lomba di Kuala Lumpur. Oh. Ya bahasanya ini Pak, saya nggak bisa Pak. Makanya Mas Akbar itu yang bantuin. Saya bantu. Oke, dengan Akbar. Dapat Medali emas medali emas dari 13 negara. 13 negara. Pesertanya banyak Pak. Memang lawan-lawannya bikin apa itu? Saya minder Pak, pas lihat lawan Pak. Mereka poinnya apa? Ini teknologi sederhana tapi tepat guna. Itu Pak, itu. Sederhana. Sederhana tapi guna dan udah banyak dipakai orang. Lawannya itu bikin, aduh Pak, traktor pakai handphone nyalain. Aneh-aneh Pak, bener. Saya juga minder ini, kita bawa apaan ini?
tapi itu semua bentuk prototype dan prototype. Kalau ini sudah terbukti. Ini terbukti, dan ini teknologi seperti ini ternyata yang mereka cari. Iya, sederhana Tapi tepat guna. Bisa dibilang istilahnya sebenarnya rongsokan, tapi bisa jadi duit, bisa Iya. jadi dipakai, ada kegunaan. Ada kegunaan. Keren. Ya memang keren sih, memang mesin konversi. Jadi awal bikin konversi itu, se-Indonesia saya keliling, Pak. Orang kan udah terlanjur banyak beli dryer listrik, Ya. 2.200 watt, 2.000. Akhirnya mereka nggak pakai. Isinya turun terus. Ya, cepet kan. Nah, ketika alat ini saya temukan, mereka minta pasang. Waduh, kan banyak sekali yang kebantu, Pak. Ini alatnya udah mau dirongsokin, bisa kepake lagi dan bermanfaat lagi. Nah, tepat guna seperti itu yang kita bawa juga di perlombaan itu. Dan akhirnya ya bagus. Terus kemarin ada lagi perlombaan, kita bikin inovasi yang lain, udah nggak diterima, Pak. Udah gantian yang lain aja. Ntar kamu juara lagi. Dia lihat proposal kita, apa yang kita bikin, nggak dikasih, nggak boleh lagi. Waktu itu di Indonesia lagi. Yes. Jadi ganti. Saking kreatifnya, kemarin di masa pandemi, kita kan menyemangati teman-teman yang lainnya. Kita juga pengen membuat kegiatan sosial, bikin bilik disinfektan. Sampai kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, WHO, ya bikinnya di sini. Ini otaknya di sini. Yang bikin teman-teman ya memang kontroversi teman-teman kemarin. Tapi memang kita akhirnya berkomunikasi dengan teman-teman di kesehatan, pakar kesehatan, bahwa sebenarnya chemical dan disinfektan kita itu aman untuk tubuh, itu seharusnya aman. Tapi karena banyak kontroversi, mungkin dari pemerintah akhirnya udah stop, nggak ada bilik disinfektan. Padahal itu program bagus banget. Iya. Banyak diterima, di rumah sakit diterima, kegiatan, ini kolaborasi antara Agusta Dryer dengan Asli lah. Nah, teman-teman di daerah diajarin sama Pak Anton, gimana cara bikin, spuyernya seperti apa dan sebagainya. Dan kita bikin dengan biaya murah. Orang-orang bikin 20 juta, 25 juta. Tapi fungsinya nggak kalah dengan yang 20 juta. Pakai sensor juga, pakai segala macam. Tapi biayanya murah banget. Kita bisa bikin seperti itu ya. Tersalurkan 200-an lebih ya, Pak ya? Tersalurkan 200-an bilik disinfektan. Sebenarnya permintaannya masih tinggi teman-teman, tapi ya karena memang di masa COVID kita nggak jelas, ini tentang regulasi, akhirnya ya segala donasi kita stop. Kemarin kan banyak yang donasi masuk ke kita, Asli banyak banget. Akhirnya kita alihkan donasinya untuk beli APD, masker, ya kita salurkan ke teman-teman yang membutuhkan, termasuk tenaga kesehatan. Terus akhirnya nggak berhenti sampai situ, sama Pak Haidir sama Pak Akbar bikin ventilator ya. Ventilator. Sempat masuk TV loh, sempat masuk TV. Ya, akhirnya saya mundur. Birokrasi, Pak. Oke, ada sedikit masalah. Ya, ada masalah di sisi birokrasi, teman-teman. Sebenarnya kalau segi ventilator harusnya keren ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Itu ventilator itu konsepnya Jadi, gimana? Waktu itu, ini udah nggak bikin ini lagi, kan waktu kosong ya. Ventilator, oke. Ternyata buat COVID ini betulnya ventilator. Yes. Saya mulai browsing lagi. Akhirnya saya bergabung di O2 yang di Spanyol. Saya ajak lah, Mbak. Ya karena tadi bahasanya bla 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 lagi kan, bahasa Inggris lagi. Tapi ya sedikit saya bisa ngerti. Iya. Akbar, yuk bikin tim. Kamu masuk ke sini, saya masukin kamu ke sini. Di situ ada forum orang-orang seluruh dunia yang kasusnya sama. Ayo kita ciptakan ventilator dengan alat yang ada di sekitar. Yang penting cepat produksi dan bisa untuk penanganan COVID yang tingkat pemula lah yang Yes. ini. Di Asia Tenggara hanya kita yang tergabung di situ, yang benar-benar resmi tergabung dalam oksigen ya. oksigen O2 itu. Hanya kita yang benar-benar tergabung resmi di sana, dan timnya saya, Haidir sama Akbar. Nah, setelah beberapa kali komunikasi, eksperimen di sana, akhirnya itu barang itu jadi di Spanyol dan dipakaikan buat manusia, tes lab, sampai kementeriannya, pemerintahnya mendukung itu alat dan diproduksi di mobil VW di sana. Alat itu benar-benar diproduksi dan dipakai buat pasien semua. Semua yang ada dalam grup oksigen itu diberikan blueprintnya. Oke. Blueprintnya. Karena semua kan pasti bersumbangsi di sana. Oh, ini memecahkan masalah kelistrikan, ini masalah mekanis ini. Nah, kita dapat blueprintnya. Ini yang kita bawa. Ayo kita bikin juga buat Indonesia. Ayo kalau ini dibutuhkan di Indonesia, ayo kita bikin. Nah, dari blueprint ini kita bikin satu prototype yang sesuai dengan blueprintnya. Itu yang kita bawa ke pemerintah untuk
lab segala Ya. macamnya. Ya. Walaupun kita udah ada rekaman lab dari luar semua, Ya. itu kan ini harus Sudah persis ya? Persis. persis Pak. Persis ya. Kualitasnya Kan. juga udah bagus kok kita lihat kemarin. Di sana Sampai di- beberapa media juga datang ya saat itu ya. Disupport sama media puluhan, untuk ratusan, Pak. untuk ini ya. Puluhan Pak, 50-an. Ini. Iya. Karena memang sebenarnya ini sangat membantu untuk tenaga-tenaga kesehatan yang membutuhkan ventilator. Tapi ya kita kembalikan lagi sih kepada yang punya regulasi Yang punya lunas. Jadi seperti apa. pengen saya waktu itu, ini blueprint, ini contoh barangnya. Kalau pemerintah butuh, ayo kita produksi banyak, ya kan? Tempat saya nggak mungkin kan, karena bengkel saya Terbatas ya. terbatas. Ayo kita pakai pabrik mobil kayak apa kayak produksi. Kalau diperlukan saya, biar saya jadi kepala produksinya boleh. Kalau enggak ini di blueprint ini udah ada semua. Ini barangnya. Contoh aja, contoh. Ya, udah saya kasih kan gitu. Iya. Tetapi kan bukan seperti itu. Pemerintah, kamu harus tes ini dulu, tes ini dulu. Kamu harus ini dulu, ini dulu. Seakan-akan kita akan produksi dengan Iya. komersial. Untuk tes gini-gininya duitnya nggak sedikit Pak. Benar. Akhirnya nggak sanggup juga dananya, nggak sanggup juga. Ya udahlah, berarti nggak dibutuhkan ini. Padahal di negara lain udah diproduksi semua di ini. diproduksi. Gitu. Oke. Mungkin kalau ada teman-teman yang nonton video kita ini mungkin punya akses kepada pemerintah, mudah-mudahan ada solusi untuk masalah birokrasi. Karena kita sering dengar lah Pak Jokowi, Pak Presiden itu selalu bilang, ayolah beresin birokrasi yang terlalu bertele-tele ini. Karena ini anak-anak bangsa punya kreasi loh. Kalau memang oke, ya ayo silakan diloloskan. Kalau enggak ya sudah selesai gitu aja. Karena ini kan kayak di ngambang. Habis berapa Pak untuk riset dan sebagainya itu kan gede itu di biaya dikeluarkan, ratusan juta mungkin ada kali ya. Ya satu mobil bekas lah. Satu mobil. Keren. Rencananya dia nyoba beli mobil nggak jadi buat itu. Tapi ya sudah tergantikan dengan inovasi yang lain. Oke Pak, sebelum kita akan keliling-keliling di bengkel, mungkin ada inovasi apa lagi Pak? Ke depan ini ada ide apa lagi yang akan dikembangkan oleh Pak Anton Agusta? Yang saat ini kemarin kan setelah itu kita bikin koin. Oke, Nah, koin ya, mesin koin laundry mesin ya. koin. Iya, Ya. ya, inovasi bagus. Terus pengembangan dari koin itu kita kartu. Oke. Nah, Pakai sekarang lagi di develop di kartu. bukan pakai e-money atau flash BCA bisa nggak itu kartu? Yang sekarang kita bikin internal dulu Pak. Oh internal dulu, jadi kartu internal ya? Iya, bisa aja nanti kita bikin Kembangkan untuk ke sana. ke eksternal. Ya tergantung nanti birokrasi masing-masing lah ya. Yes. Birokrasi dari, karena saya tahu dari perbankan juga meminta harus sekian, harus sekian. harus Potongannya sekian. lumayan. Potongan yang pertama, yang kedua harus langsung terserap sekian ribu unit. Yes. Nah ini kan yang harus. Kalau yang Oke. offline kan kita tidak berhubungan dengan mereka yang Iya. bisa langsung jalan, Gitu ya. Saat ini masih itu sih Pak, walaupun ada beberapa kedepannya tapi belum saya sampaikan sekarang. Asik, masih rahasia Iya, teman-teman. dicuri ntar sama orang. Idenya dicuri ntar sama orang. Curi sama Haidir. Ya, Aku ntar tuh. Aduh. ya. Sebelum kita tutup sharingnya dengan Pak Anton Agusta, ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman. Penyemangat Pak, biasanya kan ada teman-teman yang drop, gimana sih Ya. untuk bangkit kembali dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya intinya untuk usaha itu ya, bahagia itu tidak harus senang. Saya tahu itu bahagia itu tidak harus senang. Jadi kita harus butuh perjuangan ekstra untuk mencapai semua apa yang kita inginkan. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti sekarang ini, jangan menyalahkan keliling. Kamu harus bangkit dan cari solusinya lagi dan cari solusinya lagi. Jangan mengkambing hitamkan A, B, C, D. Kamu aja yang harus bangkit. Cari solusi dan cari solusi. Pasti Anda akan menemukannya. Mungkin gitu Pak ya? Iya gitu Pak. Iya. Cari solusi. Carilah solusinya. Cari solusi, jangan cari kambing hitam. Sering-seringlah ngajak teman-teman makan-makan. Ah, itu itu kan salah kita satu ada solusi. komunitas, kita sering ngobrol, itu kan solusi juga. Gini Pak, sebetulnya ya kalau saya pribadi ya, cara saya belajar, ini handphone. Kalau Anda tahu ya, ini banyak sekali kegunaannya. Bukan hanya buat telepon, buat TikTok, buat Iya. apa. Saya belajar konversi pun berawal dari sini, contohnya. Ya. Saya mengimpor barang, belanja ke Cina, berawal dari sini. Saya bisa bahasa Inggris? Nggak bisa, belajarnya di sini. Nah,
solusi-solusi, apalagi semuanya ada di sini. Kamu butuh, oh drop nih usaha, saya pengen tahu gimana caranya. Kamu cari di handphone aja. Penting belajar, cari solusi dan lihat sekelilingnya. Dan ada kemauan ya. Kemauannya itu yang paling, yang harus dijaga terus biar Iya. jangan putus Benar. semangat gitu. Siap. Oke. Kadang teman-teman kan sudah Nggak jelas ya, motivasinya nggak jelas. Kadang udah cukup ya, sudah segini aja dia cukup biasanya kan kayak gitu. Iya. Tidak ada kemauan lagi untuk berkembang lagi lebih jauh lagi. Iya. Luar biasa. Dan kadang-kadang orang kan ketika mereka untuk mencapai, dia punya cita-cita, ketika dia merasa berat, dia turunkan cita-citanya, itu yang salah. Targetnya diturunkan. Itu yang salah. Harusnya targetnya jangan diturunkan, tapi usahanya yang diperkuat Dinaikkan. lagi, dinaikkan. Gitu, Pak. Keren. Ya, Ilmu jelas. yang di-sharing oleh Pak Anton Agusta. Gimana teman-teman? Pasti banyak manfaat atau insight-insight berharga yang disampaikan oleh Pak Anton Agusta ini. Gimana beliau dari bawah banget melakukan berapa inovasi, kreativitas dengan segala kemauan beliau. Coba kalau nggak ada kemauan, nggak ada cita-cita, nggak ada target, nggak mungkin bisa sampai ke sini. Ya memang pasti izin dari Yang Maha Kuasa lah, pastinya seperti itu. Tapi kan support istri juga penting, doa orang tua juga pasti, ya itu kan semuanya satu kesatuan. Jadi semesta akan mendukung dikala memang kita tujuannya jelas, clear mau kemana. Betul. Mungkin seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya Apik Primadia di part 1 ini bersama Pak Anton Agusta. Karena di part 2 kita akan keliling-keliling di bengkel beliau tentang ngoprek mesin, tentang berapa hal inovasi yang dilakukan. Mudah-mudahan beliau mau buka dikit aja konsep yang ada di Agusta Dryer ini yang luar biasa. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Anton Agusta atas waktunya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Siap, sama-sama Pak. Sukses buat kita semua. Oke, saya Apik Primadia. Saya Anton Agusta. Kami undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Teman-teman sudah nonton videonya? Pasti seru kan? Untuk melengkapi keseruan itu, kami ada giveaway spesial. Persembahan dari Pak Anton Agusta dan bersama saya hari ini. Apa itu? Oke, kita lihat ini. Apa ini Pak? Dryer Electrolux yang sudah dikonversi gas, ini senilai 4 juta. Senilai 4 juta rupiah untuk teman-teman, dan saya akan tambahin uang cash 1 juta rupiah, masing-masing 500.000. Berarti untuk 2 pemenang ya. Caranya gampang banget teman-teman. Follow Instagramnya Apik Primadia dan juga Anton Agusta. Yang kedua, subscribe channel YouTube-nya Apik Primadia. Yang ketiga, like dan komen sebanyak-banyaknya di video part 1 dan part 2 bersama Anton Agusta, dan juga di feed Instagramnya saya dan Pak Anton Agusta. Jadi like dan komen sebanyak-banyaknya. Kalau di Instagram tolong tag teman-temannya sebanyak mungkin, karena semakin banyak Anda akan tag, semakin banyak akan komen. Mudah-mudahan Anda yang beruntung mendapatkan ini. Jangan lupa juga setelah Instagramnya dicantumkan di sana, juga tuliskan alasan kenapa Anda mendapatkan ini atau pengen memenangkan giveaway ini. Simpel kan? Jadi cuman berbekal keyakinan dan usaha teman-teman semuanya. Oke? Pengumuman pemenang akan kita umumkan 3 hari setelah tayang video part kedua bersama Pak Anton Agusta, karena ada part 1 dan part 2. Teman-teman harus nonton semuanya. Banyak inspirasi di sana. Teman-teman bisa komen dan bertanya di sana. Siapa tahu Anda yang beruntung. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Terima kasih Pak Anton Agusta. Sama-sama. Sukses selalu, sukses selalu. Bye bye.